Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat media, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas tentang Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak mengenal Monas? Monas adalah Monumen Nasional Negara Indonesia, kebanggaan negara Indonesia. Tapi, apakah kalian tahu dari mana asal emas yang ada di puncak Monas tersebut? Ayo simak video berikut ini. Masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa puncak Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas yang berbentuk seperti api nyala terbuat dari emas seberat 38 kg. Namun, tahukah kamu bahwa sebesar 28 kg emas tersebut berasal dari pengusaha kaya raya asal Aceh, Teku Markam? Teku Markam merupakan sosok pahlawan bagi Indonesia. Ia adalah penguasa yang tajir pada zaman pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno. Ia merupakan pahlawan tanah air yang memperbaiki ekonomi Indonesia kala itu. Semasa hidupnya, pria kelahiran Aceh Utara ini terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat yang didanai oleh Bank Indonesia. Teku Markam merupakan jombola militer yang beralih ke dunia bisnis. Ia terjun ke dalam bisnis dan mendirikan PT Karkam dan banyak berjasa dalam pembangunan Indonesia. Teku Markam berjuang melalui hartanya yang berlimpah dan sumbangsinya sangat bermanfaat bagi bangsa. Pria kelahiran tahun 1925 ini telah bergelut dalam bisnis di berbagai sektor sedari dulu. Berbagai bisnis ditelataninya, mulai dari ekspor-impor, besi beton, sampai plat-plat baja. Dengan segala macam bisnis yang digelutinya, tak heran akhirnya Teku Markam menjadi sangat kaya raya dan namanya pun disebut-sebut sebagai orang terkaya se-Indonesia. Salah satu bentuk nyata sumbangsih untuk Indonesia adalah emas yang bertengger gagah di puncak Monas. Meski tak ada dokumentasinya, namun banyak yang meyakini bahwa sosok Teku Markamlah yang menyumbangkan 28 kg emas. Tak hanya itu saja, jasa tokoh Aceh ini, Teku Markam, juga ikut andil dalam pembebasan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. Kabarnya, Teku Markam pun turut membiayai berbagai macam hal yang terkait dalam melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Konglomerat yang dekat dengan Soekarno ini juga ikut mensukseskan KTT Asia Afrika. Namun, naas, setelah sedemikian banyak jasa yang diberikan untuk Indonesia, ia tak juga mendapatkan balasan yang layak dan setimpal. Ia justru tak dianggap dan diakui oleh negara. Saat pemerintahan Soeharto, Teku Markam diciduk dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Ia juga dianggap sebagai kaum penyembah Soekarno dan akhirnya Teku Markam dijebloskan ke penjara pada tahun 1966. Penderitaannya bukan hanya mendekam di penjara. Perusahaan miliknya, PT Karkam, yang telah menyumbang dana demi pembangunan ekonomi, diambil dan dijadikan milik negara. Ironi, tak ada harta sedikit pun yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Akhirnya, terlepas keluarnya dari penjara, hidup Teku Markam tak kunjung membaik. Ia masih sering mendapat hinaan dari orang-orang karena dianggap sebagai antek PKI, bahkan sampai ia tutup usia. Itulah sepenggal kisah dari Teku Markam, yang sosoknya sangat dikenal di Aceh sebagai penyumbang emas sebesar 28 kg kepada Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu agar teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa pula untuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kamu tahu ketika kami ngupload video-video baru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.